Assalamualaikum, Dri Salihah. Selamat datang di channel YouTube Passionate Muslimah. Channel ini membahas topik-topik seputar journaling, planning, dan pengembangan diri muslimah. So, buat sahabat solehah yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang What's Inside My Pencil Case. Jadi di video sebelumnya saya sempat spill tempat pensil saya dan ada yang salpok dengan tempat pensil ini. Ada yang nanya, "Kak, ini belinya di mana?" dan juga isinya apa aja. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang pernah lihat juga ya pencil case ini di marketplace dan barangkali ingin beli. Nah, ini akan saya review tempat pensilnya seperti apa. Yuk kita mulai videonya. Nah, jadi sahabat saya semua, ini tempat pensilnya mereknya dari Papery Lab. Jadi saya beli ini di tahun lalu dan udah mulai ada noda-noda biasa ya. Karena saya mama jadi pasti tempat pensilnya ada karya dari anak-anak juga. Dan tempat pensil ini cukup convenient, besarnya sebesar telapak tangan. Dan yang menarik dari tempat pensil ini bisa diberdirikan. Jadi kalau misalnya dibuka, kemudian ini ditarik seperti ini. Nah ini jadi nanti dia bisa jadi pencil case yang berdiri. Nah, kalau misalnya sahabat solehah lagi mau ngejournaling di suatu tempat atau misalnya mau di ini ya di sekolah gitu ya, enak ya tempat pensil gini, jadi gampang carinya karena ini posisinya berdiri begini. Ini karena alasnya ini empuk ya, jadinya dia bergerak-gerak. Nah, ya jadi nanti kayak gini nih. Enak banget sih ini dipakai sejauh ini. Nah, saya nggak ada komplain. Resletingnya juga aman, dan ini ukuran Tombow brush pen yang panjang aja dia muat dan masuk gitu. Jadi enaknya tempat pensil ini yaitu ya bisa panjangnya bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada beberapa jenis warna, tapi saya karena berhubung saya emak-emak jadi pilih warnanya yang simple yaitu cream. Terus kita lihat tuh isinya ada apa aja. Nah, tadi udah sempat di-spill ya. Jadi saya di dalam tempat ini saya selalu bawa brush pen, karena brush pen ini bisa dipakai juga buat highlighter. Kalau misalnya saya lagi baca buku atau misalnya lagi nge-journal, ini penting banget ya buat aksen warna gitu. Jadi dan saya pakai 3 warna ini karena memang 3 warna ini jadi color theme di tahun ini, yaitu 761, kemudian ini N95 yang abu. Ini warna favorit ya, yang tan ya, tapi saya lupa deh ini nomornya berapa karena memang ini udah lama banget saya beli, sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang suka saya bawa adalah penggaris. Ini penggaris yang akrilik, lumayan enak dipakai karena dia keras, tapi memang kekurangannya nih ya, ini warnanya sudah hilang. Nah, ini ya, ini sudah mulai sudah pudar karena ini ternyata kalau bahan akrilik itu kalau misalnya dia nempel sama karet maka bisa kehapus dan juga lengket, dan lengket ini jadi bisa meninggalkan scratch kayak gini nih, semacam bekas lem gitu. Jadi kalau misalnya sahabat solehah punya barang akrilik, baiknya sih jauh-jauh dari karet. Nah, karena ini panjangnya 15 cm, karena ini nggak kelihatan maka saya pakai penggaris yang ini untuk melihat ukurannya. Ini penggarisnya dari Art Carton, panjangnya 12 cm. Oke, lanjut. Cukup banyak bawa barang, dan barang-barang di sini memang all in one semua yang saya bawa yang portable kayak lem ini. Jadi saya sengaja beli lem yang kecil, glue sticknya yang kecil supaya bisa muat. Jadi satu tempat pensil ini muat macem-macem kayak gitu. Ini lemnya. Nah, jadi dia bentuknya transparan nih, kalau nggak salah juga ada 3 warna. Kalau pakai bahan yang keras sebenarnya nggak terlalu nempel banget, tapi kalau bahannya lumayan tipis ini lengket banget. Ini saya pakai HVS 30 GSM ya, itu lumayan nempel. Tapi kalau misalnya bahannya yang tipis ya jauh lebih kuat. Jadi ini memang pemakaiannya pemakaian standar aja buat journaling, jadi bukan buat menempel yang terlalu kuat. Setelah itu di sini juga ada gunting. Jadi ini juga barang wajib. Ini guntingnya yang sering saya pakai juga di beberapa video ya. Saya juga pernah kasih lihat gunting portable. Cuma memang kekurangannya gunting kayak gini tuh
dia nggak ada pegangan tangannya, jadi memang agak susah buat ngeguntingnya. Cuma enaknya ya compact, dia masuk ke dalam tempat pensil. Tada, selanjutnya ini juga barang unik yang saya punya. Anak saya sering menduga ini adalah pulpen atau pensil, tapi sebenarnya ini adalah cutter, mini cutter. Jadi saya ini harus hati-hati banget kalau misalnya anak-anak pegang, takutnya bisa melukai ya, karena ternyata segini aja bisa lumayan. Nih, ini udah mulai lepas, itu masih ada lengket-lengket sih. Tadi yang kita lem tadi, coba kita gunting ya. Kita cutter. Tuh, kedengeran ya bunyinya ya. Jadi memang ini tajam banget gitu. Nah, ini biasanya memang cocok buat kalau kita mau nge-tracing journaling yang kecil-kecil. Jadi saya biasa pakai ini. Nah, selanjutnya di dalam tempat pensil ini saya juga selalu bawa ini warna pink ya. Pinset kecil ini juga buat stiker kecil ya. Jadi ini juga perlu pengawasan banget karena anak-anak suka penasaran mau pakai ini karena ini tajam, lumayan tajam, khawatir bisa melukai. Jadi ya ini termasuk yang saya jaga banget nih barang, dan syukurnya ini ada tutupnya jadi nggak baret-baret kemana-mana. Barang selanjutnya ini adalah, nah ini banyak ngira ini pensil, padahal ini sebenarnya penghapus ya, penghapus mekanik. Jadi karena sebelum itu saya pakai penghapus lengket kemana-mana gitu kan, penghapus kan biasanya tutup kemasannya tuh suka copot ya kan, jadi kotor juga, makanya saya belinya penghapus mekanik aja. Dan di penghapus mekanik ini juga ada refillnya, jadi unggulannya karena kecil jadi bisa menghapus yang detail ya. Barang selanjutnya adalah masih sama, desainnya sama sebelumnya karena ini dia masih sepaket, yaitu gel pen. Kita coret ya di sini ya. Nah, ini dia mereknya Mocha, warnanya hitam, ukurannya 0,5. Coba kita tes ya. Mocha. Nah, karena dia lancip jadi nyaman dipakai. Masih tentang pulpen, ini saya juga bawa pulpen yang erasable. Nah, ini juga enak sih. Kalau pulpen yang tadi biasa saya pakai untuk garis, bikin outline. Kalau ini saya pakai untuk ngisinya. Jadi kalau mau ngisi jurnal kan kadang-kadang kita suka ngapus-ngapus ya. Kalau kebanyakan tip X suka sebel. Jadi ini syukurlah sekarang sudah ada erasable pen. Jadi membantu saya supaya kalau saya salah-salah untuk nulis bisa dihapus kayak pensil. Tapi ini pulpen. Bisa dicoba ya. Ini yang pink warnanya biru ya dalamnya. Gel pen erasable. Ini 0,5 juga. Coba kita hapus. Dan karena memang ini pulpen ya, jadi ini penghapusnya juga saya nggak tahu sih bahan penghapusnya apa. Masih karet tapi dia nggak ngotorin gitu, nggak ngotorin kemana-mana, nggak ada bekas-bekas penghapusnya. Ini warna hitam, gel pen erasable 0,5 sama ya, bisa dihapus juga. Coba nih saya bandingkan ya, di atas ini gel pen erasable kelihatan ya, jadi di sini memang pulpennya lebih dibandingkan gel pen yang lain. Ini malah warnanya sebenarnya kalau menurut saya agak kayak ballpoint ya. Kalau misalnya tuh dulu kita suka pakai ballpoint, nah ini warnanya sebenarnya mirip ballpoint ketimbang gel pen. Ini yang gel pen warnanya lebih nyata, lebih kereng. Kalau ini lebih smooth gitu, lebih agak pudar. Oke, barang selanjutnya yang saya suka bawa juga buat dekorasi yaitu 3 gel pen metalik ini. Ini warnanya pink, silver, sama gold. Tapi ini bisa juga dibilang tembaga sih. Ada yang bilang tembaga juga, ada yang bilang rose gold gitu. Karena ini metalik ya. Jadi ini gel pennya dari Joico, ukurannya juga 0,5 mm. Kita coba ya. Joico. Ini bisa dipakai di kertas yang berwarna hitam karena dia memang metalik. Jadi warnanya muncul di macam kertas yang ini juga ya, muncul dia kertas yang warna coklat craft paper, dia juga muncul karena dia metalik. Sedikit glitter-glitternya gitu. Silver nggak kelihatan ya. Nah, yang silver nih baru kelihatan. Masih tentang pulpen. Ini pulpen yang ketebalannya lebih tebal daripada yang lain-lain, yaitu 1
1.0 Zebra Sarasa. Karena kenapa saya butuh yang 1.0 nih, biasanya buat header. Jadi kalau butuh yang tebal banget, biasanya saya pakai pulpen yang tebalannya 1.0. Nih, ya tebal banget ya. Jadi kita nggak perlu double nulisnya. Tapi karena dia memang tebal gel pen gitu, kadang suka, nah ya kalau misal belum kering tuh suka kemana-mana tintanya. Jadi emang harus tunggu kering dulu. Kekurangannya itu, kecuali kalau sahabat Solihah beli Zebra Sarasa yang highlight on. Jadi nanti di sini tuh ada tulisannya ya, warnanya biasanya putih terus kotak-kotak gitu di desain pulpennya itu. Nah dia di sini tulisannya highlight on. Kalau yang highlight on itu dia nggak kemana-mana tintanya. Dan juga kalau misalnya sahabat Solihah ngetip X terus nulis di atas tip X, bekas tip X itu nggak bleber juga. Kalau pulpen lain biasanya nggak bleber ya kalau habis di tip X. Nah ngomong soal tip X, saya juga punya tip X, bawa tip X di tempat pensil saya. Nah ini saya sengaja pilihnya yang tipis supaya bisa masuk ke tempat pensil. Nah jadi kekurangannya biasanya kalau pulpen lain itu kalau habis tip X, meskipun tip X sudah kering, nah ini dia suka bleber nih, tuh suka bleber kemana-mana. Oh, nah tuh ya, bleber kemana-mana. Sekarang kita coba pakai gel pen lain, tuh ya. Jadi kalau di atas tip X itu biasanya bleber, kecuali tadi ya mereknya Zebra Sarasa Highlight On. Saya lagi nggak ada nih barangnya, biasa saya pakai. Tapi kalau pakai Micron, pakai pulpen Micron, ini lumayan sih, nggak terlalu bleber. Ini Micron saya punya ketebalan yang 0,1 sama 0,5 mm. Nah Micron ini sebenarnya kalau sahabat Solihah dulu pernah ada mata kuliah atau mata pelajaran gambar, nah itu mirip kayak, teksturnya tuh mirip kayak drawing pen si Micron ini. Coba nanti kita tes ya. Nah ya, dia nggak bleber tuh, nggak sebleber yang gel pen lainnya. Kalau gel pen lain meskipun udah lama, nah tuh kalau ini tuh enggak ya, bisa kelihatan bedanya. Kalau Micron tuh enggak, kalau udah kering dia enggak. Ini kalau ini masih suka bleber kemana-mana, itu sih kekurangannya. Makanya saya suka pakai Micron tuh karena itu, karena dia memang kayak drawing pen banget sih. Ini ukuran 0,1 Micron. Ini yang ukuran 0,5. Micron ini akan bahkan ada yang di bawahnya 0,1, jadi 0,05, dan itu tipis banget dan enak banget dipakai. Recommended sih pakai Micron ini. Barang selanjutnya kita bahas tentang perpensilan. Nah ini saya kemarin coba beli pensil yang katanya sih nggak habis-habis ya, klaimnya kayak gitu, karena dia nggak diserut. Ini kayak pensil biasa tapi dia tanpa diserut, dan katanya sih lasting ya, saya juga nggak tahu. Cuma memang kekurangannya pensil ini agak tipis ya, tapi ini tipis banget sih. Kayaknya kalau misalnya dipakai buat ujian kayaknya nggak bisa deh, bukan 2B ya, bukan pensil yang kebaca komputer. Saya juga ada pensil mekanik 2B. Nah ini yang 2B ukuran 0,5. Nah ini agak mirip, tapi kalau misalnya nanti ngelihat aslinya beda banget sih. Mana kalau di kamera kok kelihatannya mirip ya, tapi kalau ngelihat aslinya ini yang lebih pudar, yang atas ini lebih tebal. Last but not least, karena tadi ngomongin pensil mekanik, tentunya saya nanti juga bawa ini isi pensil mekanik yang 2B. Saya sengaja pilih barang-barang alat tulis yang tipis dan kecil-kecil supaya muat ke dalam satu tempat pensil. Dah, kosong.
itu ya tadi isi yang ada di tempat pensil saya. By the way, ini saya coba tadi di Shine Bright, buku Shine Bright yang 5.0, dia HVS 100 GSM. Kalau misalnya sahabat Saleha mau coba juga, ini book paper 30 GSM. Nanti kita coba swatch ya, supaya sahabat Saleha kebayang kalau dia di kertas yang warnanya krim kayak gini, kayak gimana. Yuk kita coba. Nah, ini hasilnya, bisa kelihatan ya. Ini pensil mekaniknya tuh, pensil mekaniknya kelihatan kalau yang di kertas warna krem kayak gini. Ternyata kelihatan banget bedanya 2B sama yang tadi long last. Kalau yang tadi yang HVS 200 GSM ternyata mirip-mirip. Warna tip X-nya kelihatan ya. Kelihatan warnanya lebih putih. Oke, segitu aja yang ada di tempat pensilku. Semoga bermanfaat dan jadi inspirasi buat sahabat Saleha semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekedar tips tambahan, baiknya sih kalau sahabat Saleha taruh pulpen ataupun alat tulis itu taruhnya di bawah gini, supaya saat digunakan itu nyala. Kalau misalnya di posisinya begini kan dia ngikutin gravitasi ya. Nah, jadi sebaiknya ditaruhnya ke bawah semua. Kayak gitu deh, termasuk ini tip X juga gitu. Jadi teman-teman pas menggunain lebih mudah karena sudah arahnya arah gravitasi. Itu aja sih tambahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saleha semua.